Firdaus belakangan ini sedang ramai dibicarakan banyak orang. Bagaimana tidak? Buntut pernyataannya yang mengatakan syahadat batal jika tidak percaya dukun membuat banyak orang geram. Dari situlah sejumlah kalangan ramai-ramai melaporkan pria bernama lengkap M. Firdaus Owiwobo itu ke pihak kepolisian. Tidak hanya dilaporkan, Firdaus juga mendapatkan banyak kecaman lantaran dituding telah melukai keyakinan umat beragama. Dan yang terbaru, Aliansi Santri Mahasiswa Madura baru-baru ini melaporkan Firdaus ke pihak kepolisian. Tidak hanya Aliansi Santri Madura saja, ulama Madura juga turun gunung untuk ikut mengecam pernyataan Firdaus yang menurutnya sudah kelewat batas. Lantas, seperti apakah Firdaus menanggapi banyaknya laporan dan kecaman yang dialamatkan pada dirinya? Pada sore hari ini kami telah melaporkan saudara Firdaus atas pernyataannya yang telah mengganggu kami, yang telah mengusik kami umat Islam, yang mana pada saat ini diwakili oleh Aliansi Santri Mahasiswa Madura atau disingkat dengan ASMM, yang mana telah dilakukan pelaporan terhadap Polres Pamekasan. Dan atas laporan ini kami memohon kepada kepolisian agar segera diproses hukum atas apa yang menjadi pernyataan daripada saudara Firdaus ini. Dan Firdaus harus bertanggung jawab atas apa yang diomongkan, apa yang telah disampaikan di media sosial itu, karena adalah sangat mengganggu terhadap kami sebagai umat Islam khususnya. Dan Firdaus, siap-siap kau menanggung akibatnya. Agamanya siapa, apa nama agamanya, dan versinya siapa, dan tafsirannya siapa. Tafsiran si Acong, ya beda lah tafsiran Acong sama saya. Agama Islam, saya agama Islam. Bahkan waktu Saifuddin Ibrahim menghina Nabi Muhammad, saya paling di garda terdepan melaporkan Saifuddin sampai dia jadi tersangka. Alhamdulillah laporan kita diterima oleh kepolisian. Tadi mungkin biar bersikat aja Mas ya, udah malam. Mana tadi yang dampingi ini masuk ke dalam biar langsung dijelaskan aja, monggo nggak apa-apa. Kami dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus, yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi yang dia katakan bahwa batalnya syahadat seseorang ketika dia tidak mempercayai dukun, itu adalah suatu pendapat yang keliru menurut saya. Keliru dalam artian yang harus dia ketahui bahwasannya seorang muslim, dia diaku sebagai muslim tatkala dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengklaim bahwasannya dengan dia tidak percaya dukun batal syahadatnya. Kapasitas dia sebagai apa bisa mengklaim seseorang batal syahadat? Karena yang dikatakan batal syahadat berarti orang tersebut bukan lagi Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Artinya apa? Dia sudah menuduh orang lain kafir, yang mana jelas-jelas bahwasannya dilarang kita ya untuk menuduh orang lain dengan sebutan kafir yang mana belum jelas daripada identitas kekafirannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jikalau seseorang memanggil saudaranya, maksudnya orang muslim, dengan sebutan ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kafir tersebut akan jatuh di antara salah satu keduanya. Jikalau yang kita tuduhkan itu ternyata bukan kafir,
maka otomatis penyematan kafir itu akan jatuh kepada orang yang berbicara. Jadi tidak sembarangan orang bisa berbicara yang ini batal Islamnya, yang ini kafir dan lain sebagainya, karena semuanya ketakwaan, keimanan seseorang yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud syahadatnya batal adalah ketika manusia itu tidak percaya pada dukun. Karena dukun itu adalah bagian daripada qadar dan qada Allah. Bagian daripada ketetapan Allah. Jadi dukun ada melakukan hal yang goib juga. Jadi kalau kamu tidak percaya pada dengan adanya kegiatan dukun atau tidak percaya dengan adanya dukun atau kegiatan goib, maka kamu bisa batal syahadatnya. Percuma kamu syahadat tapi tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Ada di situ. Ada di rukun Islam, ada di rukun iman gitu. Jadi harus mempunyai hal-hal yang goib, yang tidak goib mutlak dan goib yang tidak mutlak. Saya Muhammad Abdul Fakih, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Garut, mengecam keras pernyataan Firdaus bahwa seorang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Ini jelas pernyataan yang sesat, pernyataan yang sangat melukai perasaan kami sebagai umat Islam. Untuk saudara Firdaus segera bertaubat, segera minta maaf kepada seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Mahrus Ali Baidawi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Baidawiyah, mengecam keras dan mengutuk terhadap Firdaus yang mengatakan tidak percaya terhadap dukun adalah batal syahadatnya. Itu merupakan bentuk mempermainkan agama Islam dan juga menghina agama Islam, sehingga kami berseru kepada Firdaus untuk secepat-cepatnya melakukan taubat kepada Allah SWT, atau kami akan memproses secara hukum. Perseteruan Firdaus dengan sejumlah kalangan kini kian panas. Sebelumnya Firdaus dilaporkan oleh pengacara Acong Latif sebelum Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ikut melaporkan Firdaus lantaran pernyataannya yang diduga telah menistakan agama. Alih-alih mengakui kekilafannya dengan memberikan klarifikasi secara terbuka, pengacara Asosiasi Dukun se-Indonesia mengambil tindakan hukum dengan melaporkan balik orang-orang yang sudah melaporkan dirinya. Seakan-akan tidak takut dengan banyaknya kalangan yang mengecam sekaligus melaporkan dirinya, Firdaus justru menanyakan tafsir yang digunakan untuk menyerang dirinya. Maka, seperti inilah tanggapan Firdaus usai dirinya dikecam oleh banyak orang. Namanya kata Acong Islam. Islamnya siapa? Saya Islam. Ya. Saya juga Islam, saya juga bersahadat. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Islam menghina Islam? Bisakah orang Islam menghina agamanya sendiri yang harus dibela oleh dia? Ini kan tuduhan yang mengada-ngada, apalagi pasalnya udah pasal-pasal nyeleneh kan, nggak masuk di paksa-paksakan masuk, pasal 14, pasal 15, itu pasal-pasal transaksi jual beli barang itu. Makanya saya lapor balik kan, Acong Latif ini saya lapor balik, mahasiswa juga saya lapor balik, jadi mahasiswa yang ikut-ikutan juga saya lapor balik kan gitu. Udah lapor balik sebelum mereka laporkan saya. Setelah mereka laporkan si Acong, 2 hari kemudian saya laporkan balik. Kuliah itu kan diajarin untuk mempelajari juga politik hukum. Politik hukum itu kan bagian daripada strategi hukum, bukan teori hukum saja yang kita pelajari. Jadi jangan klise dalam membedah satu permasalahan. Makanya ketika kita klise, ya itu jadinya kayak Acong Latif, buka Google, akhirnya ikut-ikutan laporin. Tapi pakai teori hukum, dia nggak pakai politik hukum, makanya tak lapor balik. Saya pakai teori hukum, saya pakai politik hukum. Dan saya bilang tadi, dia nggak kalau bakal saya lapor balik. Sama seperti mahasiswa yang satu kampung dengannya,
yang ikut terprovokasi, ikut memprovokasi, katanya ingin mengeluarkan ribuan mahasiswa. Bagaimana ribuan mahasiswa yang datang laporin saya cuma 2 gelintir, 3 gelintir mahasiswa. Di situ aja udah berita hoax. Tanggapan saya, karena yang bersangkutan satu adalah seorang pengacara, maka yang pertama harus kita analisa beliau itu dari bendera advokat mana. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat itu diatur tentang kode etik advokat. Dalam artian juga nggak bisa sembarangan seorang advokat untuk berbicara semaunya dia. Ada batasan-batasan tertentu yang memang harus diungkap oleh pengacara di media, seperti itu. Dari segi pengacara, Firdaus ini kan sebagai pengacara ya, harusnya Firdaus ini memberi contoh kepada di dunia hukum ini kan. Firdaus menurut saya senior saya, jadi kalau seperti ini walaupun dia senior, udah saya nggak ikut-ikutan seperti ini. Jadi dia sebagai pengacara harusnya memberi contoh kepada junior yang lain, dan dia mengatakan sesuatu apapun dia harus hati-hati gitu loh. Karena apa? Firdaus ini akan dilihat dan banyak akan menyetop. Yang kedua, dari segi Islamnya, Firdaus ini kan Muslim ya, harusnya dia tahu gitu loh. Kalau Islam, di ajaran Islam, mohon maaf, ini ada Nasrani, saya sebagai Muslim pun perkataan Firdaus yang mengatakan kalau tidak percaya dukun maka syahadat akan batal. Padahal di rukun Islam itu sudah nyata loh. Ada 5. Yang pertama itu syahadat, bukan sholat. Jadi syahadat itu mohon maaf, jangan main-main gitu loh dengan syahadat. Jadi semua tahu kita mau masuk Islam tanpa membaca syahadat, karena memang rukun Islam yang pertama itu penting, wajib. Jadi mohon untuk Firdaus ini lain kali saya minta kalau ngomong hati-hati, apalagi ini masalah terkait dengan agama. Omongan Firdaus ini satu menyinggung pas kelompok, baik kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itu yang disinggung oleh Firdaus. Kalau perorangan itu pasti sudah jelas, orang Muslim pasti tersinggung. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada 2, Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Itu tuntutan kita. Minta maaf tentunya, itu harus minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kewajiban Firdaus kepada umat Islam khususnya dan kepada masyarakat Indonesia. Tapi tuntutan secara hukum yang jelas Firdaus ini harus diproses secara hukum dan tobat. Karena omongannya